Uno terus. Kayak main game bocil. Nggak sekalian main game Roblox ya buat bocil. Lu mau bandingin sama GTA 5? Ya kan misalnya tadi lu bilang game bocil terus grafisnya biasa aja gitu kan kelihatannya ya. Lu bisa nyontek lah jadi ke game lain atau apa, karena emang semuanya bisa dijiplak plak-ketiplak gitu sih menurut gue. Tapi ya selamat datang di channel gue Risugi Studio, channel yang membahas tentang dunia 3D modeling mulai dari pemula sampai dengan profesional. Hari ini gue bakal bahas soal game tapi agak santai sama teman-teman gue ya. Penasaran bahasan apa? Check it out. Kalau misalnya kita ngomongin soal plagiarism segala macam itu kan semuanya diatur sama haki ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang di hakinya oke, gak masalah sih gitu. Cuman memang dari yang gue tahu juga sempat ada beberapa kontroversi. Ya kan, cuman kontroversinya bukan di haki malah. ngobrol lu. Gitu. Kontroversinya malah yang gue tahu bukan di haki. Jadi awal mula kontroversi yang gue tahu itu sebenarnya kaitannya lebih ke arah umur. Jadi karena gap umur, misalnya contoh kemarin tuh dari TikTok kan, ada tuh dia ada orang gitu kan baru ketemu dari TikTok gitu kan, fansnya gitu, bukan fans ya, temenan gitu kan segala macam. Nggak taunya dia diantarin sama bapaknya gitu, mainnya sama yang udah tua kayak gitu-gitu. Gitu. Nah kalau di Indonesia sih mungkin itu belum jadi kontroversial ya. Di Indonesia lebih ke arah ya udah having fun aja. Cuman kalau di luar itu sampai kalau nggak salah CEO-nya Uno, bukan CEO-nya Uno. CEO-nya itu nge-tweet ya di X itu ngomong nggak, gue seneng kalau misalnya ada yang ketemu Uno, ketemu kalau dia bisa lebih game. Ya udah hitung. Banyak gue. Kalau gue udah gocap. 27. Gue udah gocap. Gitu. Ya senang bisa ketemu langsung ya. Dunia real life-nya kayak gitu-gitu sih. Cuman yang jadi masalah, ya udahlah kita nggak usah main Uno lah. Otak kalian nge-freeze ya kalau main Uno, heran gua. Iya susah guys, multitasking kayak gini. Ya jadi banyak sih dari situ sih. Jadi kayak melegalkan gitu kan perilaku ke lawan jenis yang underage dan lain sebagainya gitu. Cuman karena mungkin perundang-undangan di Indonesia agak beda ya sama di luar. Gua ngerasa sih harusnya kreativitas itu tidak dibatasi walaupun memang tetap harus diawasi. Jadi tuh yang gue bilang gitu, karena gamenya kan wingspan mah main basket. Lifespan-nya itu kan cukup panjang ya, lifespan-nya itu sampai 21 tahun. Tahun depan udah 26 tahun. Ya jadi hal-hal seperti itu wajar gitu. Kalau misalnya lu mau ngomong ada game lain yang punya lifespan cukup jauh, lu tahu Tetris? Tahu. Nah, ya kan. Tetris itu udah dari tahun berapa gitu loh. Iya, awal mula game muncul tuh ada Tetris gitu kan. Jadi yang aki-aki itu bisa aja ketemu sama anak umur 14 tahun, 16 tahun gitu kan. Cuman mungkin ya karena memang gamenya kotak-kotak, beneran kotak dan nyusun balok gitu ya. Terus tiba-tiba ada Tetris gitu kan. Jadi mungkin kecondongan atau hal-hal negatifnya lebih sedikit ya dibandingkan Roblox. Tuh. Tapi gua rasa ini mungkin dari desain ya, dari desain. Lu tau nggak kemarin itu di TikTok, tapi memang bukan di Indonesia ya. Itu ada loh yang bikin di YouTube Short dan TikTok. Lu tau gak sih karakter TikTok yang perempuan itu? Iya. Nah, kan dia ada karakter Kacamata terus jaket gitu ya. Gitu kan. Nah, itu pokoknya yang karakter desain yang buat perempuan itu kan sekarang di YouTube Short atau di TikTok itu banyak yang joget-joget segala macam. Lu tau nggak awal mulanya itu kenapa banyak video kayak gitu? Wah, gue malah nggak tahu. Nggak tahu ya? Kalau soal ini gue nggak tahu. Ya nggak tahu loh, orang ini nggak ada di skrip. Ya, syukurin lu gua tes. Ya, ini mungkin dari Aji ya, mungkin bisa dijawab by design. Ya, percaya atau enggak, itu ada orang yang memfantasikan itu. No, I'm serious. Iya, banyak sih. How? I don't know. Why did you ask me? Lu kan desainer. Kita juga bikin game, ya kan? Ini game dev. Gua kan cuma manajerial. Lu kan bagian desain. Itu secara desain itu nggak menarik ya, Mak? Ini mungkin bahas. Buat lu. Gini, maksudnya gini. By design, karakter Roblox yang gue ingat ya karakter yang kacamata yang joget-joget itu ya. By design itu tuh tidak meningkatkan gairah atau sexual appeal lo gitu loh. Cuma somehow ini harusnya dibahasnya secara psikologi. Karena itu sama sekali nggak ada realistisnya gitu loh. Ya, memang sih bener loh. Oke, sebelum gue masuk ke psikologi, mungkin dari sudut pandang game dev, apakah intensinya memang seperti itu, Pak? Ya ini rahasia umum ya. Buat sebuah game punya karakter kayak gitu untuk menarik pemainnya ya. Ini rahasia umum. Ya karena emang banyak sih Bang ya kalau lu bilang kayak gitu di itu kan emang sampai mati pokoknya. Udah 21 tahun juga umurnya kan emang udah saturated banget. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh kasus yang kayak tadi, itu banyak karakter-karakter yang menonjolkan kayak gitu tuh ya. Emang karena emang bisa dibilang rahasia umum dan ininya game lah.
base-nya game lah, harus ada karakter yang seperti itu ditampilkan untuk menarik perhatian orang yang patut dipertanyakan fetishnya. Itu tuh. Gini Pak, masalahnya secara desain ya, itu tuh karakternya, lu bayangin gitu ya, ini gue mesti ngangkat, ini ada Magicom gitu ya, lu bayangin ini Magicom. Jadi dia tuh palanya tuh kayak Magicom gitu, bawahnya membulat, terus di atasnya nggak kelihatan siapa, tapi itu ketutup rambut, dan rambutnya itu cuma, gue rasa tekstur doang. Tekstur doang. Ya. Terus dia pakai kacamata, oke kacamatanya tuh, ya kacamata meskipun stainless bakal gitu aja kan. Objektifnya kacamata gue bilang bagus ya bagus gitu, cuma bagian anatomi tubuhnya gitu, upper body-nya apa, torso ya? Ya torso body-nya itu ya biasa aja gitu kan, terus bentuknya tangannya masih kelihatan bulat ya biasa. Bulatnya juga bulat doang gitu loh. Terus bagian mammary gland-nya gue males nyebut bahasa umumnya apa tuh, tau lah. Bagian mammary gland-nya juga cuma kelihatan di ekstrutan, lu kasih gini, jadi ini kotak ya. Kotak lu sih. kotak. Terus lu kasih bevel. Iya. Bevelnya lu tarik. Terus lu kasih loop cut. Jadi bikin curve gitu doang gitu loh. Oh, lu pernah Seru bikin kan? Seru kan ngeliat mereka ribut, seru kan? Itulah kenapa gak ada di skrip, gue lempar. Itu tuh cuma kelihatan, lu bayangin lagi jalan terus ada polisi tidur. Itu tuh desainnya cuma kayak polisi tidur gitu loh. Terus bawahnya juga bagian torso ke bawahnya itu udah cut objek gitu kan. Terus lanjut kakinya kotak gitu kan, cube lagi sama sphere. Terus kotak lagi sama kotak biasa. Dan itu warnanya putih doang gitu loh. Itu rata 0 gitu. Di hexagonal RGB-nya tuh 000 gitu. Tapi gue mempertanyakan psikologis manusia kenapa itu bisa menarik. Enggak, sebelum kita bahas psikologinya, berarti ini sebagai game dev mengakui ya kalau di dunia game dev itu ada ya, sengaja ya memberikan fan service seperti itu ya. Memberikan. Well, gue boleh ngambil contoh lain kayak silakan. Marvel Rival nih yang lagi viral dan lagi naik kan tuh ya. Marvel Rival juga mengasih skin berpantat semuanya. Tidak dikasih lagi apa-apa, langsung kelihatan semuanya. Emang itu udah ada, dan emang itu ya balik lagi sih kenapa bisa kayak gitu di dunia psikologi itu, kenapa bisa manusia tertarik dengan manusia di dimensi lain gitu, objek di dimensi lain. Enggak kan, sebelum kita begitu gitu kan. Nah, kalian sebagai 3D artist gimana gitu? Itu kan pesan sublimalnya itu kan dari kalian. Gue paling seneng nih menyulut pertikaian. Gue sih kalau selaku gue 3D artis ya, dan namanya artis sih, gue nggak tahu intensinya itu karakter desainer sama game developernya gimana. Yang penting gue bikin sesuai dengan proporsional blueprintnya aja sih. Gue sih cuci tangan ya, itu masalah game dev ya. Gue cuci tangan itu. Game dev tidak mengurusi itu. Gue ngurusin codingnya kenapa pantatnya jiggle. Ini dari situ doang gue ngurus ya. Berarti kita nyalain siapa ini? Kita nyalain ya enggak. Player gak bisa disalahin sih. Biar dia beli nanti. Ini konsepnya siapa ini? Ya itulah kenapa gue juga nggak tahu kenapa bisa banyak orang tertarik sama NPC yang jiggle itu. Gue nggak tahu kenapa. Ya gue cuma bikin aja nih jiggle PC kayak gini, dan di Roblox jiggle PC-nya tuh gila emang udah. Ya kalau by design sih itu cuma lu nambahin polinya doang gitu kan. Lu cuma nambahin polinya aja gitu ya, meskipun kelihatannya kotak-kotak, tapi misalnya ini kotak gitu kan. Kalau misalnya dia cuma persegi panjang. Ya ini persegi panjang, sorry gue agak buta bentuk. Itu persegi panjang. Jadi kan 3D itu bentuknya dari titik garis terus jadi objek gitu kan. Kalau misalnya dia cuma ada 4 titik gini, ini dia nggak bisa ditekuk tangannya, jadi cuma muter-muter doang. Terus kalau misalnya ada garisnya berarti dia bagi 2 dan seterusnya. Jadi makin banyak makin smooth. Nah itu kenapa dia bisa jiggle, karena topologinya bagus. Nah gitu kan. Berarti memang sengaja ya. Nah itu sih gimana game developer, tetap gue cuci tangan lagi. Kalau dari Enggak kan, simpel lagi nih. Kenapa sampai jiggle dan lain sebagainya? Berarti kan mereka dengan sengaja bikin topologi yang cukup rumit, cukup kompleks ya. Jadi begitu dia bengkok apa gimana gitu kan, ada lekukan, dipengaruhi oleh gravitasi. Pertama lu harus input nilai gravitasinya. Semuanya. Ya kan. Yang kedua lu harus input kecepatan atau akselerasi. Ya. Ya kan. V sama E itu beda ya kan kalau di dalam game engine. Benar enggak? Benar. Ya. Oke, udah lu dengan sengaja memberikan itu V dan E-nya, ya kan? Dengan sengaja topologinya juga sama. Topologinya berarti harus dibikin mendukung dong, harus support. Secara singkat topologinya by design dia bisa membelok gitu kan, melengkung, bisa deforming sih. bisa deforming tanpa ngerusak tekstur yang ada. Iya. Iya kan, itu harus dipikirin secara mateng loh. Ya kalau dari hot take gue ya, gue juga sebenarnya main Rival, main Stellar Blade, main apa gitu. Iya, karena dunia nyata sudah pusing, dan gue sekarang kalau lagi game project atau apa ya, kalau sekarang tuh mungkin nanti lah 1000 subscriber atau apa tuh gue bakal kasih itu. Ya itu, gamenya 2D semua kan, 2D kan pixel gitu doang kan, penuh mata gue, mending liat pantat. Gue sih nggak liat pantat sih. Gue sih itu lebih yang ke arah lawan jenis sih. Ya udah Ji, nggak usah. Dia direkam lu mau ngomo.
Mantap. Ya, saya suka pertikaian. Gue sebagai sisi game dev, gue tidak mendukung itu karena bisa merusak otak. Tapi sebagai gue sisi consumer, gue suka. Klarifikasi dari desainer sih, gue hanya mengikuti blueprint yang ada dari game karakter ya, karakter desainer sama game dev. Sebenarnya harus disalahin tuh kayak gitu tuh upper management, Cok. Harus Gak disalahin. berani gue nyebut, gak berani gue mah nyuruh Upper game. management. Gak berani gue nyebut, gue mah nyalahinnya game dev sama karakter. Soalnya nyalain customer kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita yang jual. Jadi gimana nih upper management levelnya kenapa? Kenapa lu setuju? Kenapa lu setuju? Kenapa lu setuju? Lu bisa mekat bilang, itu dikasih cadar gitu, ditutupin, kasih baklava atau apa gitu, biar menutup. Kalau gue sih sebagai game developer, sebagai ownernya, ya gue bisa aja setuju dengan itu. Cuman lu sebagai game devnya bisa nggak menjamin game gue bisa laku? Ya enggak lah, orang yang lain suka yang jiggle-jiggle. Kayak ager. Iya kayak agar kayak semua. Ya enggak ya laku, cuma fanbase lu 1000 tuh udah 1000 udah tertentu di setiap daerah mungkin. Gak bakal nyebar luas. Ah, Kayak berarti- Roblox atau apa. Berarti kan pada akhirnya walaupun anggaplah gue upper management levelnya, gue yang nyuruh buat bikin hal seperti itu ya. Nyuruh kan. Nah, katakanlah gue yang nyuruh deh. Kan gue bukan developer Roblox. Kita kan lagi bicara Roblox. Iya. Ya, katakanlah gue yang nyuruh. Ingat loh, GTA 5 aja gak jiggle-jiggle ya? Enggak, dia gak jiggle. Enggak. GTA 5 gak jiggle loh. Iya, enggak kalau misalnya itu enggak jiggle karena emang buat PS3 kan, PS3 gitu. Kalau sekarang GTA 5 PS3. dari PS3 Pak. Enggak, PS3. Dari PS3 Pak. Iya. Oh iya ya. Gila. Weh, PS6 belum keluar, weh mana GTA 6? Weh, GTA 6 mana? Lu semua orang gue kan nungguin GTA 6. Kalau yang sekarang udah jiggle walaupun gak sebagus game-game sekarang. Gak sebagus Roblox maksudnya. Gue gak bilang Roblox bagus dan gue gak sama Roblox ya. Digaris bawahi, tapi gila aja maksud gue game Jadi kotak. lu gak tertarik sama yang perempuannya maksudnya? Gue aduh direkam lagi. Guys, gue dipojokin. 30 subscriber gue tolongin dong aja. Oke, jadi secara klarifikasi aja dia tidak tertarik dengan perempuan yang ada di Roblox ya. Oh. Di Roblox. Ya, perempuan di Roblox. Gue tertarik sama perempuan. Nggak ada bukti nyatanya sih, tapi oke lah. Oke, lanjut. Kemarin katanya ada yang ngajakin lu kenalan di Instagram, perempuan kenapa gak lu terima? Temanya ganti ya guys ya. Temanya ganti guys. Ya bisa sih menurut gue ya karena dari segi jiggle dan lain-lainnya itu ya Menjual ya. menjual dan menurut gue mau nanya sih ke lu kenapa bisa kayak gitu. Saya menghilang. Gue denger channel lu sering bahas psikologi, dan coba bahas secara psikisnya gimana gitu tuh. Iya. Orang yang tertarik dengan objek-objek. Karena kalau gue mendapatkan diri gue jadi game dev, gue juga empat bikinnya sebenarnya. Sama. Bohong. Di artis juga gitu. Ya kalau main mah enggak bang. Lu bayangin 3D artis ya, lu kan game dev cuma ngoding-ngodingnya doang kan gitu. Ya ngoding lah. Lu 3D artis lu ngeliatin layar gitu kan, terus diputer-puter barangnya gitu kan. Wah, si objek itu lu puter. Jadi saat lu melakukan desain gitu, lu liatin ya? Ya mau nggak dilihat nggak kelihatan dong gimana jadinya, kerjanya gimana. Secara eksplisit gitu lu giniin layarnya. Gue malu mengakuinya tuh itu bener. Enak. Gue kan cuma nanya ya. Gitu. Pedes di mata. Oh pedes ya? Iya. Wah hot sekali berarti ya. Aduh. Dapat aja. Psikolog? Jago itu dia reverse Mohon maaf, gue bukan psikolog ya, mohon maaf. Gelar gue bukan sarjana psikologi. Dia pegang kartu reverse. Ya dari psikologi kan kebanyakan game-game kayak gitu ya, dan itu juga membuka peluang orang-orang yang istilahnya mesum atau jahat lah ke dalam game tersebut ya. Kenapa? Termasuk yang ngeliatin layarnya ya. Gue cuma bikin. Gue cuma desain. Diliatin kan? Kalau ada desainer buta. Pakai braille. Kalau buta berarti diraba-raba Ji. Susah tuh dia ngeraba-raba layar kan, ngeraba gitu kan.